Selamat datang di Kabar Padang siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Padang siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Padang siang ini dengan informasi pertama. Satu kebiasaan ini ternyata bisa mengancam keselamatan banyak orang. Satlantas Polresta Padang kini mengeluarkan peringatan keras kepada para pengemudi truk agar tidak lagi parkir atau mengantri BBM di atas jembatan Kuranji jalur bypass. Kanit Turzawali, Satlantas Polresta Padang, Ibtu Arya Azari, menegaskan bahwa bobot kendaraan yang besar ditambah durasi parkir yang lama berpotensi merusak struktur jembatan. Jika kerusakan terjadi, mobilitas masyarakat akan terganggu dan keselamatan pengguna jalan ikut terancam. Dilarang keras untuk parkir di sepanjang jembatan Kuranji karena bisa merusak struktur dari bangunan jembatan. Apabila rusak, akan mempersulit kita untuk berlalu lalang, tegasnya pada Selasa 14 Juli. Karena itu, seluruh pengemudi diminta lebih kooperatif dan tidak lagi menggunakan jembatan sebagai lokasi parkir maupun antrian BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satlantas Polresta Padang melaporkan untuk sosial lintas di seputaran jembatan Kuranji masih termonitor lancar terkendali, dan juga kami menghimbau kepada masyarakat, terutama para pengemudi truk yang antrian untuk dalam pengisian BBM, dilarang keras untuk parkir di sepanjang jembatan Kuranji karena bisa merusak struktur dari bangunan jembatan. Karena apabila rusak struktur bangunan jembatan akan mempersulitkan kita untuk berlalu lalang untuk sepanjang jalur bypass, terutama jalan jembatan Kuranji. Semoga kegiatan kami ini bermanfaat dan bisa didengar para pengemudi truk atau kendaraan lainnya yang ada niat yang parkir di sepanjang jembatan Kuranji. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersih Polri untuk masyarakat. Berita kedua, api tiba-tiba melahap sebuah ruko di seberang Padang, membuat petugas pemadam langsung bergerak ke lokasi. Kebakaran terjadi di sebuah ruko di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada Selasa 14 Juli sekitar pukul 18.43 WIB. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang melalui Mako Damkar menerima laporan dan segera mengerahkan armada menuju lokasi. Akibatnya, asap tebal mendadak menyelimuti kawasan ini dan membuat warga panik. Jarak pandang menurun drastis, sementara puluhan warga tampak memadati lokasi untuk melihat langsung sumber kepulan asap yang membumbung tinggi. Suasana di sekitar lokasi pun berubah tegang. Pengendara melintas dengan hati-hati karena asap menyebar hingga ke badan jalan. Sejumlah warga memilih menjauh, sementara yang lain terus memantau perkembangan dari tepi jalan.
Berita selanjutnya dikutip dari @info.minang. Motor hilang saat subuh, pelakunya ditangkap hanya dalam 7 jam. Satreskrim Polresta Padang berhasil meringkus pelaku curanmor berinisial I alias Irfan 33 tahun pada Senin siang. Pelaku ditangkap usai mencuri sepeda motor Honda Vario milik Ferdi Widiarto yang diparkir di samping Radi Store, Jalan Sultan Syahrir, seberang Padang, sekitar pukul 04.00 WIB. Polisi turut mengamankan motor hasil curian dan kunci letter T. Berbekal laporan korban, tim Kelawang bergerak cepat hingga mendapatkan informasi pelaku hendak menjual motor di Pasar Gaung, Teluk Bayur. Polisi kemudian menyamar sebagai calon pembeli dan berhasil menangkap pelaku. Oke, go. Apa nama? Kunci T ya. Diambil motor go. Daerah mana? Di tujuan ya, daerah Seberang Padang. Ya, di dalam pagar ambil. Di dalam pagar tu, di buku. Apa sih di buku pagar tu? Jam mana ambil motor tu? Sebelum subuh. Ambil motornya. Itu motor ambil tu apa? Vario. Warna? Warna hijau. Mana suah? 2008 Malay. Keluar 2008 Malay. Di mana tu? Lapas Pontianak. Berita selanjutnya dikutip dari @infosumbar. Bukan sekedar perkenalan sekolah, siswa baru SMAN 8 Padang langsung dibekali ilmu untuk menghadapi ancaman nyata di kehidupan. Dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026, SMAN 8 Padang menggandeng Densus 88 AT Polri, BPBD Kota Padang, Satpol PP hingga sejumlah instalasi lainnya. Selain mengenalkan budaya sekolah, para siswa baru juga mendapatkan pembekalan tentang pencegahan radikalisme, mitigasi bencana, bahaya narkoba, keselamatan berlalu lintas, hingga pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan. Langkah ini menjadi upaya sekolah untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh dan siap menghadapi berbagai persoalan. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA 8 Padang tahun ini tidak hanya berisi pengenalan lingkungan sekolah. Sebanyak 356 siswa baru kelas 10 juga dibekali berbagai materi penting untuk menghadapi tantangan di luar ruang kelas. Selama 5 hari pelaksanaan MPLS, para siswa dikenalkan dengan budaya sekolah, tata tertib, sistem pembelajaran, hingga kegiatan akademik dan juga pengembangan minat bakat. Nah, gak cuma itu aja, SMA 8 Padang juga menggandeng Densus 88 Anti Teror Polri untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan radikalisme dan juga kenakalan remaja. Sekolah juga menghadirkan pemeriksaan psikologi guna membantu pemetaan karakter dan juga penempatan kelas siswa. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Barat turut memberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada peserta didik baru. Kepala SMA 8 Padang, Berry Devanda, mengatakan seluruh rangkaian MPLS mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026. Nah, melalui pembekalan ini, sekolah berharap siswa itu nggak cuma bisa mengikuti proses belajar mengajar, tapi juga punya karakter yang kuat, mampu menangkal paham radikal, serta siap menghadapi situasi kebencanaan di lingkungan sekitar.
Berita terakhir dikutip dari @padang_tv. Kabar baik bagi warga terdampak bencana di Padang Pariaman. Pembangunan ratusan hunian tetap kini dipercepat agar masyarakat segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak. Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman. Langkah ini ditandai dengan penyerahan rumah contoh huntap mandiri di Nagari Pasialawe, Kecamatan Lubu Alung, serta persiapan pembangunan huntap komunal di 2 kawasan relokasi yang telah dinyatakan siap dibangun. Setelah 1 unit rumah contoh selesai, pembangunan huntap mandiri akan dilanjutkan untuk 470 unit lainnya dengan dukungan pendanaan dari BNBP. Pemerintah berharap seluruh proses berjalan lancar agar masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman, nyaman, dan layak huni. Sekretaris Utama BNPB Rustian menyebut pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana hidrometeorologi di 3 provinsi terus dipercepat. Di Kabupaten Padang Pariaman, komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan 1 unit rumah contoh hunian tetap mandiri kepada warga di Nagari Pasialawe, Kecamatan Lubuk Alung pada Jumat kemarin. Rustian menjelaskan pembangunan dilaksanakan melalui 2 skema, yaitu hunian tetap mandiri yang dibangun di lahan milik warga dengan dukungan dana BNPB sekitar 60 juta rupiah per unit, serta hunian tetap komunal yang dibangun pemerintah di kawasan relokasi yang lebih aman. Rustian menjelaskan sesuai instruksi Presiden, pembangunan hunian tetap komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PKP. Di Kabupaten Padang Pariaman, 2 lokasi telah ditetapkan, yaitu di Korong Talau Mundam, Nagari Ketapiang, Kecamatan Batang Anai, serta di Korong Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Masing-masing lokasi berdiri di atas lahan seluas 1,7 hektar dan kini memasuki tahap persiapan lelang. Pembangunan ditargetkan dimulai secara serentak setelah proses lelang rampung. Berdasarkan impres yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden, dibagi atas 2 ya, huntap komunal atau huntap terpusat itu ditugaskan ke Kementerian PKP. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada 2 lahan yang 1,7 milik PLN dan 1,7 hektar lagi milik BBWS Kementerian PU, dan itu ya akan segera dibangun oleh Kementerian PKP. Karena ini sudah reaprekon, jadi Kementerian PKP akan mempersiapkan proses lelang yang seolah mulai akhir Juni ini, jadi serentak untuk pembangunan huntap komunal. Dan yang kedua, huntap mandiri, dan dipastikan juga akan dibayar oleh BNPB untuk pelunasan kewajibannya untuk rumah huntap mandiri. Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz memastikan seluruh persyaratan lahan untuk pembangunan hunian tetap komunal telah tuntas dan siap digunakan. 2 kawasan relokasi tersebut juga diproyeksikan mampu menampung seluruh warga terdampak di 2 kecamatan. Di sisi lain, pembangunan hunian tetap mandiri telah menyelesaikan 1 unit rumah contoh dan akan dilanjutkan dengan pembangunan 470 unit yang didanai BNPB. Pemerintah daerah berharap seluruh tahap pembangunan berjalan lancar sehingga warga terdampak segera menempati hunian yang aman, nyaman, dan layak huni. Alhamdulillah kita punya lahan 2 tempat ya, 1 lahan di Asam Pulau kurang lebih sekitar 1,7 hektar dan alhamdulillah permasalahan tanahnya sudah clear and clean ya. Yang kedua ada lahan 1 lagi terletak di Kecamatan Batang Anai ya, di Ketapiang ya, tadinya asalnya adalah dari tanah BWS 5 Sumatera Barat. Alhamdulillah dari Kementerian PU juga sudah bersedia untuk menyerahkannya untuk dibangun huntap komunal, dan dua-duanya ya saya juga sudah laporkan bahwa 2 lahan tersebut sudah siap juga untuk dibangun. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Imran Effendi, Padang TV.
Demikian rangkuman Kabar Pade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pade siang berikutnya.